True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Saya ingin mulai dari ini. Saya ajak kita buka hati tapi pikiran. Karena mungkin saya nggak tahu kapan lagi diundang, jadi saya pakai kesempatan ini bukan untuk menghibur, tetapi untuk mengajak kita merenung. Kalau ada nasi goreng disuguhkan di rumah makan, itu ada kerupuknya, ada timunnya, ada tomatnya, nasi goreng Jawa, ada telurnya. Dan disuguhkan di piring. Kerupuk, timun, tomat itu bagian nasi goreng. Tapi bukan nasi gorengnya. Itu adalah pelengkap yang membuat nasi goreng itu menjadi lebih ekspresi, lebih utuh. Jadi piringnya itu adalah untuk menjadi wadah. Tetapi kita nggak makan piringnya. Bayangkan kalau kita pesan nasi goreng, nasinya segini, 1 sendok, kerupuknya 10. Timunnya mubeng. Ada nasi gorengnya, tapi sebenarnya kita makan kerupuk. Kita enggak ketemu nasi goreng. Jadi kita perlu bedakan antara esensi, ekspresi atau manifestasi, dan provisi. Waktunya sudah enggak banyak. Saya baru dari Amerika, fenomena paperless, cashless itu udah kelihatan. Di tahun 50, 60, 70, 80, orang memprediksi nanti kalau manusia lebih maju abad 21 dijamin nggak ada perang, waras semua. Tetapi kebalik, teknologi maju, manusia makin perang. Konflik. Kalau dulu perang itu di medan, sekarang perang itu di society, di kota. Sungguh benar bangsa melawan bangsa. Manusia akan saling membenci. Nah, apa yang dibawa Yesus bukan sesuatu yang lebih baik, tetapi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu membawa sebuah terobosan. Jadi ketika dunia menemukan kuantum, terjadilah yang namanya nirkabel. Dan ini membawa terobosan. Merubah seluruh cara hidup. Apa yang dibawa Yesus itu bukan sekedar Taurat lebih lengkap. Bukan Taurat lebih canggih. Bukan agama. Mari kita menangkap itu. Waktu di awal-awal komputer PC itu keluar. Banyak universitas beli komputer. Tetapi buat ngetik. Ya lebih baik kalau salah bisa dibusek. Nggak perlu tip X. Hari ini orang nggak ada jual tip X. Oh masih ada? Ya. Tapi generasi baru mungkin nggak perlu tip X. Karena nggak ada kertas. Oke. Saya salah ngomong. Tetapi PC itu sebetulnya dipakai untuk sebuah program software. Bukan hanya untuk ngetik. Bagus, baik juga. Tetapi bukan esensi dari komputer itu sendiri.
Kita harus menemukan hakikat dari Injil. Bukan berhenti pada ekspresi, manifestasi, tidak berhenti pada provisi. What is the most priority matter of affair in our life? Seek ye first the kingdom of God and its righteousness. Kata kuncinya adalah kingdom of God. Yang dibawa Yesus itu kerajaan sorga. Nah ini ada seri sendiri. Ini promosi sedikit. Saya sedang dapat direction untuk membuat satu mata kuliah. Saya nggak jual pujasera, saya jual roti boy aja. Kingdom Theology. Karena saya pribadi itu banyak dibukakan. Banyak dibukakan sebuah pengertian. Ketika saya melihat itu dalam kacamata kerajaan sorga. It's a kingdom. Dan itu bukan teologi sebetulnya. Kita harus ketemu wujudnya. Bukan tulisannya, berhenti tulisan. Bukan berhenti pada konsepnya. Kalau Anda masuk rumah makan, Anda diberi daftar menu. Sekarang nggak pakai kertas, pakai apa? Scanner, barcode, tap keluar gambarnya. Es campur, nasi goreng, jangan lapar dulu ya. Soto. Tapi itu tidak bisa kita buat jadi nutrisi. Kalau haus enggak jadi haus, jadi puas. Amin. Bukan ini enggak ada gunanya. Ini adalah GPS-nya untuk menemukan wujudnya. Yang memberi nutrisi, energi itu bukan daftar menu. Soto itu sendiri. Es tehnya itu sendiri. Amin. Saya khawatir, ini pribadi, subjektif. Beberapa orang itu dia hanya menemukan konsep iman. Bukan wujud iman. Hati-hati. Karena kita selamat bukan dengan konsep iman. Kita tidak selamat karena sebuah doktrin yang benar. Kita perlu punya doktrin yang benar. Tapi kita tidak selamat karena doktrin yang benar. Amin. Nah, saya mendalami Trinitas. Kenapa Tuhan itu dalam Bapa, Putra, Roh Kudus? Tentu saja banyak hal penjelasan satu subjek. Mungkin 2-3 sesi. Tetapi intinya begini. Supaya terjadi wujudnya. Sebab Yesus naik ke surga. Kenapa ada Roh Kudus? Supaya kita tidak berhenti ketemu konsep Yesus. Kita mengalami the reality of Christ. That is in the Holy Spirit. Without Holy Spirit, we just find out about the concept of Christ. It's not the presence of Christ. Jadi saya balik kembali. Yang pertama adalah kerajaan. Kerajaan surga bukan soal makan minum. Bukan provisinya. Itu provisinya. Semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya khawatir sebagian khotbah itu bicara semua yang ditambahkan. That's good. But not the essence. It's not the kingdom of God. Apa yang Tuhan bawa itu adalah kerajaan surga. Statement pertama yang Tuhan sampaikan, deklarasikan ke publik, baik Yohanes Pembaptis maupun Yesus, itu adalah bertobatlah sebab kerajaan surga sudah
diterjemahkan sudah dekat. Salah. Is at hand. Sudah ada di tangan. Sebab kerajaan surga bukan soal lokasi semata. It's a dimension. It's a metaverse. In your mind and your heart. But not just a metaverse. It's a giving a life. It's a power. Yang sanggup merubah hidupmu. Dan Tuhan berpesan, apa prioritas pertama yang kita gumuli? Carilah kerajaan surga. Temukan itu dalam hidup kita. Ada satu quote, kalau pengertian kerajaan ini diambil dari kekristenan, maka kita akan kehilangan apa yang saya sebut the original design. Dari apa yang kita sebut the eternal purpose of God. Tujuan abadi dari rencananya, keinginan dan kerinduan Tuhan. Sehingga kekristenan menjadi belief system only. We need doctrine. Tetapi doktrin adalah pengantar. Doktrin adalah GPS. Dan GPS itu hanya bergerak ketika kendaraan itu move. Betul ya? GPS itu bingung kalau mobil kita ini berhenti. Karena GPS itu alat, bukan tujuan. Sarana. Hal yang kedua yang membuat Injil itu berbeda. Yesus membawa sebuah paradigma baru. Dari regulation to relation. Injil bukan tentang regulation. Tentang sebuah hubungan. Semua hal, saya singgung sedikit, perpuluhan, apapun, itu harus dilihat dari sisi hubungan. Bukan peraturan. Tetapi bukan tidak ada peraturan. Ada tatanannya. Marriage itu a relationship in covenant. Bukan regulation. Amin. Amin. Tetapi bukan tidak ada aturannya. Kenapa hubungan? Sebentar, 700 tahun sebelum Kristus, Nabi Yesaya mengatakan, seorang anak telah lahir buat kita. Ini menjelang Natal ya. Seorang putra telah diberikan. Namanya disebut orang ajaib. Sebetulnya bukan penasihat ajaib. Ajaib. Penasehat. Raja damai. Jadi Yesaya menubuatkan nanti saatnya Tuhan tidak memberikan Taurat lebih canggih. Amandemen. Think about it. It's not new version of law. But a person. The word become flesh. Firman. The word is a person. Saya tidak mengurangi kesakralan Alkitab. Saya orang yang belajar Alkitab. Tetapi Alkitab ini juga GPS. Kita bukan penyembah Alkitab. Firman yang tertulis. Kita menyembah firman yang hidup. Jesus. Kenapa Tuhan membawa regulation? Relation
Baca Yohanes 1 ayat 16. Kalau enggak 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa. Bawa buku yang namanya Taurat. Tulisan. Tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh. Ini bagus sekali. Tidak ditulis, tidak dikatakan diberikan oleh Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak bawa dua kitab namanya kasih karunia dan kebenaran. Datang oleh, lihat. Nggak perlu saya buka ya. Nggak. Datang oleh, came from. Jadi Yesus membawa dirinya. It's about him. It's not it. It's him. A person. Kenapa? Alam mengajarkan pada kita. Saya sengaja ngomongnya lebih pelan. Biasanya saya khotbah lebih cepat. Supaya Anda mencerna. Karena ini seperti kuliah sedikit. Tapi ini akan merubah hidup kita. Alam mengajarkan kita. Kehidupan itu hanya terjadi ketika sesuatu terkonek. Religion. Without religion, there is no life. Anda dan saya itu jadi ada ini. Bahasa aslinya genomai. Dulu tidak ada, sekarang ada. Kalau Tuhan tidak punya awal, dialah awalan. Ego eimi. Ketika sperma ayah kita dan telur ibu kita ketemu. Setuju? Listrik itu keluar kalau plus sama minus ketemu. Tanpa pertemuan energi itu tidak keluar. Mohon izin. What is the deception of religion? Orang mengira karena dia mengikuti peraturan, dia menemukan hidup. There is no life in regulation. Anda terkejut. Firman jadi manusia, di dalam dia ada hidup. Zoe, Saim. Ketika kita terhubung dengan dia, di situ hidup itu. Bagaimana terhubung? Iman. Kembali lagi iman, temukan wujud iman. Bukan kata percaya. Karena bahasa manusia itu bisa istilah sama, artinya beda, bisa istilahnya beda, maksudnya sama, betul ya? Bahasa itu hanya sarana. Termasuk bahasa Ibrani, bahasa asli, itu sarana. Kita harus ketemukan wujudnya. How Jesus become reality is in a Holy Spirit. Without Holy Spirit, we just follow a religion. Not a person. Karena kita gak pernah mengalami kehadiran. Deception agama, itu bicara benar salah. Padahal ketika manusia jatuh dalam dosa, esensinya bukan benar salah. Bukan baik jahat. Setuju? Tapi mati. Engkau mati. Dan saya dengan bangga berkata, tidak ada nabi bicara. Kata kunci ini. Aku datang supaya engkau menemukan, menerima kehidupan. Semua nabi pemberita agama bicara, ini lo benar, ini lo salah. Itu yang disebut doktrin. But there is no life. Yesus menuding ahli Taurat. Engkau menyelidiki kitab suci. Engkau mengira, engkau menemukan hidup di situ. Tetapi kitab suci sebetulnya itu GPS yang bercerita tentang aku. Sang firman itu. Betul? Itu perkataan Tuhan. Saya menulis buku Three State of the World. Firman itu dalam perjanjian lama, dalam tulisan, peraturan, tata
Tetapi itu shadow, bayangan. GPS, prinsipnya gak berubah. Buat saya istilah saya, gak ada perjanjian lama, perjanjian baru. Tetap. Kita beribadah harus, prinsip itu gak perlu berubah. Sunat, kiblat, wudu. Lihat tabernakel. Tetapi itu dulu dalam ritual. Sekarang di dalam spirit, prinsipnya. Yang kedua, firman itu jadi daging. Jadi manusia. Tapi Yesus berkata, bukan tetapi. Yesus berkata, Yohanes 6 ayat berapa? Perkataanku adalah roh dan kehidupan. Salah. My word is spirit and they are life. Bahasa Inggrisnya. Firman itu adalah kehidupan. Jadi state ketiga adalah Roh Kudus. Roh kebenaran. Dan dia di dalam dia ada hidup. Apa sih bedanya? Begini. Sperma dengan daging itu kalau dipecah, diteropong secara ilmu apa? Ilmu gizi atau ilmu materi itu sama-sama protein. Nangkep saudara. Sperma itu juga protein. Daging juga protein. Tetapi daging tidak bisa membuahi. Nangkep saudara. Karena tidak mengandung hidup. Makanya sperma disebut benih. Tetapi kalau secara ilmu kimia, mirip. Sama. Dan kehidupan itu nggak bisa dilihat, diteropong hanya didefinisikan oleh ilmu kimia. There's energy. Orang bisa belajar Alkitab dari depan sampai belakang. Tapi kalau tidak menemukan the energinya itu wujud, dia gak dapat energi hidup itu. Hasilnya apa? Jadi agamawi. Jadi bermoral. Ya ada gunanya juga. Mari kita keluar dari box ini. Apa yang disebut agama? Kita menemukan wujud, the essence of gospel. The purpose of true devotion is not learning about God. Because God is not subject. God is a person. The purpose of true devotion is knowing God. Be known by God. It's about relationship. Saya terjemahkan. Tujuan dari ibadah sejati bukan belajar tentang Tuhan. Kata teologi ini salah kaprah. Bapak anti teologi. Saya ini belajar teologi. Oleh kemurahan Tuhan saya punya gelar teologi. Yang saya maksud kita tidak boleh mensakralkan teologi. Kita pakai teologi sebagai sarana media untuk tujuannya apa? Hakikatnya mengenal Tuhan. Gnosku, yada. Yada itu apa? Dipakai untuk orang bersetubuh. Knowing, mengenal. Amin. It's about relation. Apa yang ditinggalkan Yesus, ini kalau mau jujur, secara objek, bukan Alkitab loh, Holy Spirit, betul? Kenapa? Karena itu mewakili pribadi Yesus. Karena yang mau dia bawa adalah a person.
Di dalam dia ada hidup. Ini pernyataan saya ekstrim ya, tapi jangan di... The ultimate enemy of God is a religion. Karena kalau preman berbuat jahat, berbuat dosa, dia berkata, aku memang jahat. Aku malak, aku nyolong, aku bunuh. Betul? Tapi kalau orang sudah dirasuk roh religion, dia merasa berbuat luhur. Betul? Padahal dia itu jahat. Tapi krosonya dia itu suci. That's the high level of deception. Makanya jadi hamba Tuhan. Jangan pernah kehilangan satu ini urapan. Urapan apa Pak? Urapan cengengesan. Jadi kita ini anaknya Tuhan. Amin. Jangan jadi, oh, shalom, haleluya. Jangan terlalu jaim. Kita ini manusia dosa yang diadopsi jadi anak Bapa. Amin. Siapa yang membunuh Yesus? Preman? Politician? Rohaniwan? Betul? Kaum agama. The most enemy of the gospel, religion. Lah susahnya sekarang kekristenan itu ditaruh box jadi agama. Gereja ini harus jadi rumahnya Tuhan Yesus. Jangan jadikan gereja penjaranya Tuhan Yesus. Jadi rumahnya. Tapi Yesus itu lebih besar dari rumahnya. Dia bisa di gereja, di lembaga yang namanya gereja. Tapi menurut GBI, sebenarnya gereja tuh pada originalnya is an organism, bukan organisasi. Esensinya organism. Perlu provisi, perlu ekspresi. Makanya harus ada gedung, ada supaya umat Tuhan berkumpul. Namanya gereja lokal. Tapi kita jangan kehilangan esensi. Tubuh semua connect dengan kepala. Saya punya pengalaman yang menurut saya merasa diberkati. Tuhan izinkan saya hari-hari ini di usia yang bertambah. Sekarang kami berdua punya cucu. Cucu kita lucu memang gitu ya. Tapi Tuhan itu tanpa saya duga. Tuhan bukakan pintu-pintu untuk menjangkau anak muda. Oleh kemurahan Tuhan baru-baru ini saya melayani di KKR ibadah tahunan di SUI. Terus kita bisa menjangkau sekolah-sekolah. Kita melihat lawatan Tuhan yang indah sekali. Tuhan percayakan satu berita hati Bapa. Love and covenant. Nah, salah satu dalam sebuah kesempatan saya di sebuah SMK Kristen, tapi ada orang yang beragama beda. Terus dia ikut di situ. Season pertama seperti biasa ini ritual cara. Ayo kita buka tangan, tutup mata. Ini anak SMK tapi ya usianya kan jauh dari saya anggap anak-anak. Di depan saya seorang gadis, dia ngomong, dia gak tutup mata. Saya tanya, kamu kok gak tutup mata? Saya Muslim. Oke. Saya bilang langsung, iya gak apa-apa. Saya sapa dia dengan baik.
Oke, saya doa. Walaupun saya tidak bicara secara khusus agama Kristen, tentang cinta Tuhan. Saya putar-putar di depan, akhirnya secara nggak sengaja di depan dia. Dan jujur ada dorongan untuk mendoakan dia. Dan saya ngomong, nah saya tergerak mendoakan kamu. Jangan takut, ini bukan tentang agama. Saya pakai istilah begitu. Saya memang tidak bermaksud mengagamakan dia, pindah, tidak. Ini tentang cinta Tuhan kepada kita. Saya cuma maksudnya, gimana? Dia lihat saya, manduk-manduk, oke. Jadi kita nggak merasa, dia melihat saya mungkin seperti bapak gitu ya. Oke, buka tanganmu, oke. Saya doa, saya tumpangi tangan, resting dia. Bom, tidur. Sampai akhir season. Dia dilawat di jamaah Tuhan seperti yang lain. Selesai season, break, tim saya tanya, kamu ngalami apa tadi? Kok tahu ya? Tadi saya didoakan moro-moro kakiku lemes tidur. Terus dalam hati saya tuh seperti kayak ngalir, hatiku damai gitu ya. Saudara, orang anak ini belum percaya Yesus, belum kenal Yesus, tapi ngerasa no Yesus. Amin. It's not about religion, it's about heart of God. Dan saya tidak ingin maksa, kamu terima. No. Biarkan Roh Kudus yang bicara. Dia berjumpa, dia mengalami satu aliran yang memerasakan dia damai. There's a presence of God. Seperti tadi yang disiaringkan oleh Pak Arifin. Ya. Kalau ini ketemu damainya, yang tadi ketemu kuasanya. Kelepasan. Karena kerajaan surga bukan sekedar kata-kata. Amin. It's about love. It's about power. Mari kita cari kerajaan surga. Sedikit menyimpang. Rupanya khotbah saya nggak jadi. Tapi ya saya singgung sedikit, nanti saya teruskan nanti sore. Lihat, kerajaan surga itu seperti apa? Macam-macam. Salah satu yang saya katakan, yang Tuhan katakan, adalah seperti harta. Katakan harta. Jadi kalau engkau menemukan kerajaan surga seperti apa? Bahasa anak muda saya kasih tahu. Metaverse. Metaverse. Engkau lihat sesuatu. Vision. Gambar. Film. Makanya itulah kelebihan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani itu seperti bahasa Mandarin. A symbol. Gambar. Bukan huruf. Siapa yang mengerti bahasa Ibrani? Mandarin. Ya, simbol. Gambar. Saya waktu nyelidiki sa'ar gitu aja. Sebagaimana dia berpikir demikian ia jadinya. Kata berpikir itu bahasa Ibraninya sa'ar. Shin, alep, resh. Saya putar-putar, saya buka, saya singkapkan, saya pelajari. Waduh. Saya mendapatkan satu pengertian yang luar biasa. Saya ngomong apa sampai lupa saya. Tinggal 10 menit. Berapa menit lagi? Apa itu? Oh bukan untuk saya ya? Oke, terima kasih. Saya khawatir soalnya. Jadi kerajaan surga itu engkau lihat harta enggak? Sebab kemana
Apa yang kita anggap harta, seluruh perilaku kita ke sana. Halo. Kalau Anda punya deposito 10 miliar, 1 miliar aja. Ada suratnya toh. Saya jamin Anda nggak pernah lupa ditaruh lemari mana, selorokan mana. Setuju? Karena itu harta. Firman Tuhan berkata, di mana hartamu, di situ hatimu. Think about it. Bukan di mana hatimu, di situ hartamu. Di mana hartamu, di situ kau akan didrive ke sana. Saya kenal penatua Rock Lombok, Rock Mataram. Salah satu timnya Pak Yoyo. Dia cerita waktu dia pacaran, saya enggak tahu, lupa saya namanya. Itu naik CB 100 dari Surabaya. Suzuki atau CB zaman itu. Surabaya Mataram tiap Sabtu Minggu. Dahsyat. Ini perlu difilmkan. Kenapa dia bisa melakukan seperti itu? Karena dia melihat pacarnya itu harta. Tuhan bilang carilah kerajaan surga. Saya nggak ngomong nemukan. Anda lihat enggak? Anda sudah lihat enggak? Sebab Tuhan bilang, itu harta. Itu bukan nasi bungkus. Itu bukan Dekolkin atau Panadol buat menurunkan panas toh. Itu harta. Kalau ada seekor monyet, saya sodori 1 batang emas sama pisang. Dia pilih mana? Pasti pisang. Kita ngomong dasar monyet. Karena dia nggak pernah lihat emas 1 batang ini harta. Anda lihat, seluruh perilaku kita itu digerakkan kemana harta itu. Saya tantang dan saya pasti tidak semua lihat Injil itu harta. Tidak semua. Makanya banyak orang Kristen biasa-biasa saja. What do you see? Iman itu melihat. Ibrani 11 ayat 10. Kalau enggak 10 ayat 11. Nah, sebab ia menantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi siapa itu? Coba lihat. Abraham itu kan dikatakan pergilah. Ditunjukkan, lihat. Selalu diajari, bintang di langit, lihat. Jadi Abraham sudah sampai tanah perjanjian belum? Nah, selalu orang jawab belum. Sudah, lah dia mempersembahkan Ishak itu di mana? Di gunung, siapa yang pernah ke Israel? Gunung Muria itu apa? Di dekat Yerusalem. Berarti apa? Sudah di tanah, tapi dia tidak bikin kota. Dia bikin kemah. Artinya dia secara profetik dia berkata, saya tidak sampai pada final destination, saya transit. Ini nggak ada di perjanjian lama. Waktu saya baca nih, buset. Abraham tuh lihat Yerusalem baru. Amin. Apa yang kau lihat? Kerajaan surga ketika Roh Kudus mengurapi engkau. Engkau akan lihat. Dan itu salah satu itulah harta. Itu adalah grace, anugerah. Dan perhatikan ada 3 titik. Kita akan berperilaku seperti yang kita lihat. Kenapa 12 pengintai? 10 dan 2 itu berbeda perilakunya. Karena yang dilihat itu di pikirannya, di hatinya beda.
They saw a different view. However, they look the same fact. Dia lihat fakta yang sama. Tetapi dia melihat. Yang 10 bilang kita melihat raksasa. Kita melihat diri kita seperti belalang. Makanya tidak berani maju. Karena belalang dijadikan kerupuk sama raksasa. Tetapi Kaleb berkata, yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Mereka kita telan habis. They are our bread. Bread itu gede atau kecil? Kecil lah kita. Bread, roti. Kenapa sikap mereka berbeda? Respon mereka berbeda. Sehingga nasib mereka berbeda. Karena yang dilihat itu beda. Kenapa yang dilihat beda? Karena Kaleb punya iman. Yang 10 gak punya. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Cek iman kita. Ketika orang beriman, dia melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh dunia. Amin. The kingdom of God. Dan itu membuat engkau berperilaku seperti yang kau lihat. Apalagi yang kau lihat itu harta. Yang kedua, kita akan memperoleh seperti yang kita lihat. Amin. Itulah mimpi bisnismen yang gede itu punya visi. Bangunan ini dimulai dari apa? Visi. Setelah itu jadi blueprint. Setelah itu jadi physically. Jadi benar yang dikatakan yang kelihatan berasal dari yang tidak kelihatan. Bukan berasal dari yang tidak ada. Fisika kuantum membuktikan. Semua dari energi. Jadi kalau gambar blueprintnya pletot-pletot. Gambar ini jadi pletot-pletot. Hati-hati dengan yang dipikir. Kata bertobat itu pikiran. Metanoia. Kita berperilaku seperti yang kita lihat. 2, kita mendapat seperti yang kita lihat. Kita menjadi bertransformasi seperti yang kita lihat. Kenapa Tarsan itu kayak kera? Karena dia bergaul dengan kera. Anjing Anda pelihara tidak bisa jadi manusia. Tapi manusia dipelihara anjing gak pernah ketemu manusia jadi anjing. Manusia bisa bermetamorfosa seperti yang dia lihat. Seperti yang dia kagumi. Kenapa Musa mukanya bercahaya? Karena dia melihat Tuhan. Terimpartasi. Amin. Apa yang kita lihat akan mempengaruhi seluruh perilaku kita. Keluaran 24 ayat 8. Nah, bagaimana dan kapan kita melihat Tuhan? Anda harus masuk dari apa yang disebut perjanjian. Kita menerima kebaikan Tuhan, ya. Tapi yang saya maksudkan, masuk lebih dalam, kau akan lihat Tuhan itu menjadi real. Dan dia Tuhan yang berbeda. Bukan kita yang mencintai dia. Dia mencintai kita lebih dulu. Amin. Jangan bangun imanmu dari kita mencintai Tuhan. Jangan. Bangun imanmu, saya nanti singgung sedikit. Bangunlah imanmu dari sebuah pengalaman, satu pemahaman. Tuhan mencintai kita lebih dulu. Musa berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Jadi darah itu apa? Perjanjian. Ayat 10 simpan dulu. Kalau Anda mengikuti ibadah pernikahan. Ya.
Salah satu acara atau prosesi yang terakhir apa? Janji nikah. Tumpangi tangan. Salah satu poinnya apa? Setelah janji nikah selesai. Berdiri mereka sudah suami istri. Apa yang dilakukan? Saya tolong dibantu. Oke. Belum. Sebelum kiss apa? Perhatikan. Tidak bisa di-kiss. Karena apa? Mempelainya pakai cadar. Sebenarnya cadar itu tidak nerawang. Yang betul itu cadar itu ya peteng itu tidak bisa lihat. Nanti yang belum nikah pakai cadar bener. Jadi betul-betul tidak ketok mempelai. Nah setelah masuk perjanjian ya cadar itu oh kamu tak. Lihat. Ini keren. Keluaran 24 ayat 8 diperciki darah ayat 10. Come on. 1, 2, 3 ayo baca. Lalu stop. Kapan mereka melihat Allah? Setelah masuk perjanjian. Kapan murid Yesus yang di Emmaus? Lo itu kan Tuhan. Kapan? Setelah perjamuan kudus. Covenant. Kenapa sebagian orang Kristen tidak ketok Tuhan? Belum masuk perjanjian. Simple. Dicintai Tuhan, ya. Menerima pengampunannya, ya. Perjanjian itu seperti apa, Pak? Jadian. Anda sudah jadian belum sama Tuhan? Saya tidak tanya Anda ditolong Tuhan. Anda disayang Tuhan, ya. Anda jadian enggak? Sebab jadian inilah yang tadi PowerPoint-nya. Inilah yang pertama. 3 isu yang menjadi kerinduan Tuhan. Yang pertama adalah transformation. Tolong ditayangkan. Gadis bijaksana sama gadis bodoh. Transformation. Roma 8 ayat 19. Karena seluruh makhluk dengan sangat rindu menantikan saat anak-anak Allah. Itu bukan anak. Putra. Dewasa. Wujudnya itu keluar. Tadi disampaikan sama Pak Arifin sedikit. Dan Zoe, Zayimnya Tuhan itu keluar dalam hidup kita. Dan itu mesti ada yang pecah. Ada yang terpotong. That's covenant. Di Taman Safari ada singa cilik. Ada macan sama singa. Kalau dia punya anak, maka jadi maskot. Singa, bayi singa, macan, ya toh. Berani gendong enggak? Berani. Apa berani gendong anunya macan? Bayi. Lucu. Anggap ya. Biar macan tapi kalau bayi lucu. Kalau dia jalan-jalan ke kampung, ketemu anjing, bisa dimakan, digigit anjing mati. Setuju? Kenapa? Bayi. Tapi kalau macan itu dewasa, tidak ono macan dimakan anjing. Semua makhluk itu menunjukkan jati dirinya ketika dewasa. Akil balik. Perempuan laki itu tidak ada kalau bayi. Bayi perempuan, bayi laki. Bayi dulu. Bayi laki sama bayi perempuan. 5 jejer. Mandiin bareng satu kamar mandi. Boleh enggak? Boleh. Karena bukan laki dan perempuan. Betul? 17 tahun kemudian. Boleh enggak mandi bareng? Enggak boleh. Karena jati dirinya keluar.
Lah saya khawatir sebagian anak Tuhan di sini nggak ada di luar. Di mata setan iblis itu lucu. Kenapa? Bayi. Pernah lihat filmnya Lion King nggak? Yang pertama. Itu Simba kesasar di kuburannya gajah. Dikepung haiena. Ya singa ya, hatinya singa tapi bayi, cilik. Wah, sama haiena dia apa nih? Hihihi gitu. Lucu. Nah itulah sebagian anak Tuhan. Tapi terus bapaknya datang. Oh ditolong. Wah bangga. Tapi kita nggak boleh bangga karena hanya berhenti ditolong. Sebab bapak itu menunggu kita dewasa. Amin. Kenapa diberikan gembala? Rasul Nabi. Melengkapi orang kudus. Ini namanya passionnya Tuhan. Rindu engkau bertumbuh. Bukan hanya disayang Tuhan. Bukan hanya diberkati Tuhan. Tapi dia rindu. Karena cintanya ini bukan cinta asal cuma berhenti permisi. Masuk surga. Lebih dari itu. Untuk mewarisi kerajaan surga. Dan Tuhan itu bisa mewarisi yang akil balik. Konglomerat punya 10 mobil. Anaknya umur 3 tahun. Kunci mobil kasih kan enggak? Enggak. Bukan karena tidak sayang. Amin. Ini saya closing di sini. Saya tantang. Hadiah apa yang kita bisa berikan sama Tuhan? Kita terjebak kasih Tuhan itu hanya satu sisi. Belas kasihan. Tuhan itu punya 2 sisi. 2 macam cinta yang sama besarnya. Compassion and passion. Katakan compassion, passion. Passion itu gairah. Kalau Anda Bapak Ibu punya anak, itu sayang. Waktu sakit, waktu apa, Anda kasihan pasti, betul ya? Itu compassion. Tapi waktu anaknya sehat, mosok ya sakno. Sehat, lucu, pinter. Loh, ada apa di sakno? Apa cintamu berhenti? Tidak. Lah terus cinta apa yang jalan? Gemes, yaitu namanya passion, kangen. Amin. Terus yang kedua, saya tantang Bapak Ibu. Siapa di sini mau punya anak dijauhkan dari kita? Sayang, tapi nggak pernah gede. Ya gini ya, ada orang tua. Anaknya pulang kerja. Papi, mami 3 tahun. Cucu saya kalau papanya datang, sudah cari-cari. 15 tahun lewat. Anak itu nggak gede, nggak mau sekolah, nggak mau. Papi, mami. Orang tuanya masih sayang nggak? Masih. Tapi hancur hatinya. Nangkep sudah. Cintamu, cinta saya sama anak kita aja. Tidak hanya pokok urip. Setuju? Pokok sehat. Enggak. Bertumbuh, apalagi kalau Anda orang kaya punya perusahaan. Anda siapkan anakmu untuk melanjutkan perusahaanmu. Setuju? Lah kok Sita itu kayak begitu. Kita aja seperti itu kok Anda dan saya kotai Tuhan ini pokok selamat. Enggak, lebih dari itu. Dia pingin kita bertumbuh. Karena disiapkan kepada kita kerajaan surga. Amin. Hadiah apa yang kita bisa berikan kepada kita? Kepada Tuhan. Salah satu ini esensi.
Bukan soal datang ke gereja rutin atau apa. Itu ekspresi. Saya menyekolahkan anak satu. Anak saya sulung itu sudah istilahnya sekolah gratisan. Hampir nggak ngeluarin duit. Ya ada enggak berarti. Tapi anak saya yang kedua ini, waduh. Sekolah di Amerika. Enggak 1 tahun itu enggak 1-2 semester. 4 semester. Dan tiap semester itu ratusan juta. Buat kita ini sebenarnya satu titik beyond our ability. Tapi oleh kemurahan Tuhan selesai. Bagaimana anak saya bisa membalas cinta kami kepada dia? Pah, mah, tak balik no duitnya. Gitu? Enggak, kita enggak kepingin duitnya balik. Betul? Bagaimana dia bisa memberkati kami? Dengan ketika dia bertumbuh jadi dewasa dan menemukan destiny-nya. Setuju? Menemukan teman hidup yang benar. Menemukan pekerjaan. Istilahnya secara manusia. Itulah gambaran hati Tuhan. Siapa yang mau memberi hadiah sama Tuhan? Angkat tangan. Nah, biji itu enggak bisa tumbuh kalau enggak kulitnya pecah. Amin. Saya tutup dengan sebuah mimpi yang saya alami. Sekian tahun yang lalu. It's a long time ago. Waktu itu anak saya yang bungsu berumur 4 tahun. Oh Yesus. Saya punya anak 2, jenggo semua, gak ada yang jengki. Dan di dalam mimpi itu istri saya dari rumah sakit, dari dokter, bawa anak bayi. Dikudungi, saya tidak lihat wajahnya, terus ditaruh di box di depan saya. Terus dia ninggalin, dokternya salah kali itu. Salah itu diagnosanya. Saya juga tell me, ngomong apa ini? Terus saya digandeng sama anak saya yang kecil. Terus dia tuding-tuding. Papa, adikku gak bisa besar. Kok gak besar-besar? Saya lihat. Dalam mimpi itu, saya lupa. Anak saya itu 5 tahun, sudah 5 tahun. Atau 7 tahun. Tapi kayak bayi. Dan tiba-tiba saya baru sadar anak saya itu cacat nomor 3. Ini anak mimpi. Anak saya 2. Oke. Dijauhkan dari kita semua. Tapi hati saya begitu hancur, begitu pedih saudara. Aduh saya bilang gitu, nak, kamu itu cacat toh nak. Digerakkan oleh belas kasihan, compassion. Saya ambil dia dari box. Saya peluk dia. Saya tangisi dia di bahu saya. Nak, papa sayang sama kamu nak. Tapi papa sedih. Karena papa tahu kau gak pernah bisa besar. Loh. Saya betul-betul menangis waktu itu. Tiba-tiba saya dengar suara. Demikian hatiku kepada gerejaku. Saya bangun. Waktu saya bangun tuh hati saya pedih. Air mata saya meleleh. Jadi saya nangis beneran. Jadi mimpi itu seperti kenyataan. Dan saya aduh anakku cacat. Aduh anakku itu telu apa loro ya. Betul-betul. Kan gampang tuh loro atau telu ya. Ya 2. Tapi betul-betul seperti saya itu punya anak 3. Kesadaran saya mulai naik kan sudah mulai ini bangunin saya. Loh anak saya 2 toh. Loh 2 atau 3 ya? 2 kok. Langsung saya aduh selamat itu mimpi tok wis. Tapi di situ saya tahu mimpi itu Tuhan bicara apa. Saya merasakan hati Tuhan. Tuhan itu mau datang sebagai apa? Raja. Amin. Apa yang ditunggu oleh gereja? Standarnya adalah akil balik.
Dan dia sayang sama kita. Dia rindu kita akil balik. Roma 8:19. Dengan sangat rindu. Seluruh makhluk. Belum. Roma 8:19. Seluruh makhluk dengan sangat rindu loh. Pakai sangat rindu. Earnestly. Menantikan saat apa? Putra-putra kerajaan. Itu dinyatakan. You can give without love. But you cannot love without giving. Hadiah apa salah satu yang kita bisa berikan? Kita bersedia bertumbuh, dididik, diproses. Supaya kedewasaan itu muncul. Sehingga kita bisa nangkep hati Bapak. Kita bisa naungi adik-adik rohani kita. Musik. Beberapa orang bilang, akhirnya selesai juga. Musik, keyboard. Ketika engkau jadi koko, Papa ngomong, tolong take care your brother, your sister. String. Jesus. Siapa yang mau memberi hadiah sama Tuhan? Ketika engkau mau diproses dewasa. Sebab kerajaan sorga menantikan pewaris. Pak, aku sudah tua. Nggak ada tua. Kaleb umur 85. Smith Wigglesworth mulai 57. Baru mulai. Tuhan bisa panggil mulai anak muda. Tuhan panggil juga mulai tua. Musa memulai imannya dari mulai umur berapa? 80. Siapa yang di sini umur 80 ke atas? Angkat tangan. Anda masih imut-imut, masih muda semua. Jangan jadi tua dulu. Jadilah anak, jadilah murid. Siapa yang mau sekali lagi memberi hadiah? Buat Tuhan, angkat tanganmu. Mari kita bangkit berdiri. Oh rapa syekir rapa, buka tanganmu. This is a kingdom. Dia Bapa, tapi dia Raja. Dia punya kerajaan. Ketika orang akil balik jadi apa? Saya catat tadi. Imam. Raja. Waktu kecil anak. Apa itu imam? Bukan pendeta. Bukan. Seorang yang diurapi. Yang boleh bisa masuk ke metaverse. The presence of God. Dwelling. Ketika kau masuk di situ. Ada energi yang menyembuhkanmu. Ada energi kasih yang menggelontor kotoran-kotoran dalam hati kita. Ada energi yang membuat engkau diberkati. Amin. Oh Ramashikarapatakapar. Angkat tanganmu, lihat ke atas. Pejamkan matamu. Metaverse. Ada raja di sana. Tapi dia tidak melihat engkau sebagai budaknya. Sebagai anaknya. Anakku, aku sayang sama kamu. Aku mau mewarisi kerajaan. Tapi aku menunggu engkau akil balik. Supaya tongkat itu bisa aku berikan padamu. Katakan, Bapa, ini aku. Ini aku. Aku gak ingin mengecewakanmu. Aku ingin mewarisi kerajaanmu. Seperti Kaleb. Rindu akan Hebron. Tuhan, proses aku. Ubah aku. Aku rela dipotong kedaginganku. Supaya hidupmu mengalirkan keluar dari hidupku. Sehingga aku menjadi bejanamu. Aku bisa nangkap hatimu. Kerinduanmu. Haleluya. Haleluya.